Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Leni Agustin. Nah, video ini aku akan membahas tentang SBMPTN atau UTBK. Jadi buat teman-teman yang mau daftar SBMPTN tahun 2022 wajib banget nonton video ini dan video-video aku selanjutnya, karena selanjutnya aku akan bahas tuntas tentang SBMPTN. Karena kalian pasti masih bingung kan gimana sih cara SBMPTN, bagaimana cara memilih jurusannya, bagaimana cara pendaftarannya, bagaimana tips-tips supaya kita lolos, karena kesempatan ini sangat berharga ya, karena dilaksanakan setiap tahun aja gitu loh. Jadi teman-teman harus mempersiapkan benar-benar dengan matang. Oke, seperti biasa kalau aku nggak nyontek bahan dari HP, berarti aku nyonteknya dari buku. Tetapi aku kali ini melihat HP, kenapa sih selalu lihat nyontekan ya? Supaya aku memberikan informasi itu nggak salah-salah gitu loh. Oh iya, kemarin aku sempat cerita dulu ya. Kemarin aku sempat bikin story kalau aku lagi kuliah. Ternyata banyak banget pertanyaan dari teman-teman. Sebenarnya kakak ini kuliah di mana sih? Udah semester berapa? Jadi aku kuliah di IAIN Parepare dan sekarang udah semester 5, OTW semester 6 guys. Aku angkatan tahun 2019 dan aku lolos UMPTKIN, alhamdulillah. Oke deh, langsung aja ya, langsung aja kita ke videonya. Kali ini aku mau membahas tentang persyaratan SBMPTN. Apa aja sih syarat-syaratnya? Jangan sampai kalian terlewatkan satu syarat aja sehingga tidak kalian lolos. Jadi jangan sampai terlewatkan. Oke, langsung saja mari kita nonton. Ini dia videonya. Guys, jadi udah jelas ya, di video ini aku mau membahas tentang persyaratan mengikuti SBMPTN atau UTBK tahun 2022. Sebenarnya persyaratannya itu nggak beda jauh sih sama tahun-tahun kemarin, 2021, 2020 sama aja, tapi di setiap tahun itu pasti ada perbedaan sedikit saja. Nah, kenapa harus aku menjelaskan persyaratan SBMPTN ini? Ya harus dong, karena ini merupakan syarat untuk mendaftar. Jadi kalau misalnya ada satu syarat yang kalian tidak penuhi, itu otomatis kalian sudah dinyatakan tidak lolos SBMPTN. Jadi teman-teman harus simak baik-baik video ini, harus dicatat benar-benar dan harus dipersiapkan segala persyaratan SBMPTN tahun 2022. Oke, persyaratan yang pertama adalah memiliki akun LTMPT yang sudah permanen. Nah, di garis bawahi ya, akun LTMPT yang sudah permanen. Buat teman-teman yang masih bertanya gimana sih Kak cara membuat akun LTMPT, kalian bisa cek video aku sebelumnya, atau kalian juga bisa cari di Instagram info.umptkin yang sekarang followersnya udah 40.000. Jadi jangan sampai kalian salah akun ya. Ini akunnya keterangan, bentar-bentar. Ini akunnya, nah yang ini ya, yang udah 40.000 subscriber, followers. Di sini ada cara nih. Misalnya kalian lupa password, aku udah posting semua ya. Di sini juga ada cara ketentuan pemeringkatan siswa. Di sini ada cara membuat akun LTMPT. Pokoknya di Instagram akun info.umptkin itu udah jelas banget caranya. Jadi di video ini aku cuma menjelaskan persyaratan SBMPTN saja. Jadi yang pertama, syarat yang pertama udah jelas ya, kalian harus memiliki akun LTMPT yang sudah permanen. Pastikan bahwa akun Anda itu sudah permanen. Jangan sampai kalian belum simpan, kalian cuma daftar akun LTMPT tapi kalian lupa simpan atau kalian lupa save, kalian lupa istilahnya permanen. Pokoknya dia harus permanen akunnya yang nggak bisa diubah sama sekali.
Nah, syarat yang kedua adalah warga negara Indonesia atau WNI yang memiliki nomor induk kependidikan atau NIK. Nah, NIK ini kalian bisa lihat di kartu keluarga kalian atau di KTP kalian bagi yang sudah berumur 17++. Nah, jadi NIK itu udah ada di sana ya. Jadi kalau kalian punya kartu keluarga atau KTP, itu NIK-nya sudah pasti ada di sana. Jadi syarat yang kedua sepertinya semua orang punya ya di syarat yang kedua. Kemudian di syarat yang ketiga adalah siswa SMA, MA atau SMK sederajat calon lulusan tahun 2022 harus memiliki keterangan siswa SMA, MA atau SMK kelas 12 atau peserta didik paket C tahun 2022 dengan umur maksimal 25 tahun per 1 Juli tahun 2022. Di sini maksudnya bagi teman-teman yang lulusan SMA, MA atau SMK itu kalian harus membuat surat keterangan lulus. Nah, ini biasanya diminta di guru-guru kalian atau di pokoknya itu kita minta di guru ya. Kalian bilang aja mau minta surat keterangan siswa SMA kalau semisalnya kalian dari SMA. Kalau semisalnya dari paket C, itu juga ada suratnya bahwa kalian peserta didik paket C tahun 2022 maksimal 25 tahun. Ini bagi paket C. Dan di sini juga ada catatan, surat keterangan siswa kelas 12 itu disertai dengan foto terbaru berwarna. Yang kedua, stempel atau cap sekolah. Dan yang ketiga adalah tanda tangan kepala sekolah. Nah, jadi buat teman-teman yang mau membuat surat pernyataan sekolah SMA, MA atau SMK kelas 12, itu harus disertai dengan foto terbaru yang berwarna. Mungkin ada lagi pertanyaan, warna apakah merah atau biru? Nah, di sini tidak mencantumkan warna apapun. Di sini hanya bilang berwarna. Berarti kayaknya ini boleh bebas ya. Dan ada stempel cap sekolah dan juga ada tanda tangan kepala sekolah. Nah, jadi untuk persyaratan yang ketiga ini jelas ya. Kalau semisalnya ada pertanyaan atau ada yang tidak jelas, kalian boleh langsung DM aku di Instagram aku Leni Agustin 10. Kalian juga bisa tanya-tanya di sana atau kalian langsung komen di kolom komentar. Oke, next syarat yang keempat adalah siswa yang lulusan SMA atau MA atau SMK pada tahun 2020 dan tahun 2021 atau yang lulusan paket C pada tahun 2020 dan juga 2021 itu harus memiliki ijazah dengan umur maksimal 25 tahun per tanggal 1 Juli. Maksudnya ini adalah bagi kalian yang lulusan SMA atau MA atau SMK atau paket C pada lulusan 2020 dan 2021 itu wajib memiliki ijazah. Oke, ijazah yang angkatan 2020 dan 2021. Tetapi bagi lulusan SMA dari luar negeri itu juga harus memiliki ijazah yang sudah disetarakan. Nah, jadi yang lulusan dari luar negeri itu juga wajib memiliki ijazah. Dan yang kelima adalah tidak lulus jalur SNMPTN pada tahun 2020, 2021, dan 2022. Sepertinya ini syarat yang terbaru ya guys, aku baru dengar ini. Jadi syaratnya itu kamu tidak boleh lulus di jalur SNMPTN pada tahun 2020, 2021, dan 2022. Berarti ketika kalian ingin mendaftar SBMPTN atau UTBK pada tahun ini 2022, itu kalian nggak boleh lulus SNMPTN. Ya, logikanya juga benar sih. Kalau kalian udah lulus SNMPTN, kalian nggak usah daftar lagi SBMPTN. Jadi buat teman-teman yang merasa udah lulus SNMPTN, kalau mau daftar SBMPTN itu sudah pasti nggak lolos ya, karena itu tidak boleh. Kemudian syarat yang keenam adalah persyaratan tes peserta. Yang pertama, persyaratan tes peserta yaitu peserta yang akan memilih prodi Saintek atau IPA maka harus mengikuti TPS
bahasa Inggris, dan TKA Saintek. Ini kalian catat ya, ini untuk yang IPA. Oke, aku ulangi. Yang mau memilih prodi Saintek atau IPA, kalian akan mengikuti TPS, bahasa Inggris, dan TKA Saintek. Nah, peserta yang akan memilih prodi Sosum atau IPS, maka kalian akan mengikuti TPS, bahasa Inggris, dan TKA Sosum. Nah, bagi kalian peserta yang akan memiliki prodi yang campuran IPA dan IPS atau Saintek dan Sosum, itu kalian akan mengikuti tes TPS, bahasa Inggris, TKA Saintek, dan TKA Sosum. Nah, jadi ini udah jelas ya. Semisalnya ada yang bertanya, Kak, kalau SBMPTN aku mau pilih yang IPA, tesnya apa aja sih? Nah, tadi udah kejawab. Kalau yang IPA akan mengikuti tes ini, dan ini. Kalau IPS apa sih, Kak? Pokoknya yang tadi aku sebutin udah terjawab. Jadi, kalian nggak perlu pertanyakan ini lagi. Jadi, kalau kalian nonton YouTube channel aku, Leni Agustin, semua informasi sudah jelas. Kalau ada yang nggak jelas, silahkan komen di kolom komentar. Oke, next, syarat yang ketujuh adalah khusus program studi kedokteran dan kedokteran gigi itu hanya dapat dipilih oleh siswa lulusan SMA atau MA jurusan IPA saja. Nah, jadi buat teman-teman nih yang mau kuliah jurusan kedokteran dan kedokteran gigi itu hanya bisa didaftar oleh yang lulusan SMA atau MA jurusan IPA saja. Semisalnya kalian dari SMK, itu berarti kalian nggak bisa SBMPTN jurusan kedokteran. Semisalnya kalian jurusan IPS, itu sudah pasti tidak bisa jalur SBMPTN yang kedokteran. Oke, ini udah jelas ya. Syarat yang ke-8, memiliki kesehatan yang memadai sehingga tidak mengganggu proses kelancaran proses ujian. Nah, jadi teman-teman harus sehat kalau mau ujian SBMPTN. Jangan sampai kalian mengganggu diri kalian sendiri dan peserta yang lain juga ikut terganggu. Jadi kalian harus mempersiapkan fisik. Kecuali kalian mempersiapkan pelajaran yang harus diujikan, kalian juga harus mempersiapkan mental kalian dan kesehatan kalian. Jangan sampai kalau kalian ujian kalian pusing, kalian blank akibat malamnya kalian belajar dan begadang, itu jangan sampai ya guys. Oke, next, syarat yang ke-9 yaitu bagi peserta yang memilih program studi seni dan olahraga wajib mengunggah portofolio. Nah, jadi artinya buat teman-teman yang akan memilih jurusan yang berbau-bau seni atau olahraga, itu kalian wajib mengunggah portofolio, wajib ya. Semisalnya ada pertanyaan, portofolio seperti apa sih, Kak? Nah, ini udah aku jelasin di video sebelumnya kemarin. Aku udah jelasin berkas-berkas portofolio apa saja yang harus dikumpulkan jika kamu ingin mendaftar jurusan seni atau olahraga. Kalian cek aja videoku, udah aku buat videonya. Next, yang ke-10 adalah bagi peserta tunanetra wajib mengunggah surat pernyataan tunanetra. Jadi maaf ya, bagi buat teman-teman yang memiliki tunanetra itu wajib mengunggah surat pernyataan tunanetra. Jadi kalian harus membawa surat tersebut kalau kalian mau tes SBMPTN atau UTBK. Nah, terakhir syarat yang ke-11 adalah kalian membayar biaya UTBK melalui Bank Mandiri, Bank BNI, Bank BTN, dan BRI. Nah, jadi kalau kalian mau mendaftar SBMPTN, proses pembayarannya itu hanya melalui 4 bank. Yang pertama Mandiri, yang kedua BNI, yang ketiga BTN, dan BRI. Oke, jadi itu dia tadi syarat ketika kalian ingin mendaftar SBMPTN atau UTBK di tahun 2022. Nah, jadi itu dia tadi guys syarat-syaratnya. Kalau kalian mau mendaftar SBMPTN, kalian harus penuhi semua dari poin pertama sampai poin ke-11, semua harus dipenuhi. Karena kapan ada salah satunya yang tidak terpenuhi, itu sudah pasti kalian tidak diloloskan karena tidak mengikuti persyaratannya. Oke, jangan lupa kalian mengikuti tryout juga yang aku adakan. Sekarang ini udah tryout yang keempat atau yang kelima.
Pokoknya udah banyak banget tryout yang aku adakan. Kalau kalian mau ikut langsung WA aku aja di 0882 4785 4631. Dan kalau kalian ada pertanyaan tentang kuliah, tentang SBMPTN, tentang UMPTKIN, kalian langsung bisa DM aku aja di Instagram pribadi aku, Leni Agusti 10, oke? Dan kalau kalian mau informasi yang lebih jelas juga, kalian bisa cek di Instagram info.umptkin, karena di sana banyak banget informasi-informasi yang aku posting dan tidak aku posting di YouTube, karena menurut aku lebih singkat aja sih kalau postingnya di Instagram info.umptkin. Oke, jangan lupa share video ini, share informasi ini ke teman-teman kalian seperjuangan kalian yang akan mengikuti seluruh jalur di tahun 2022. Oke, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.